Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini di dalam pegunungan es dan salju, suhu rendah dan kabut masih ada. Kabut bercampur dengan sedikit energi kekerasan yang sangat membatasi pandangan orang-orang. Di pegunungan yang tenang, dua sosok menerobos hutan dan segera mendarat dengan ringan memperlihatkan wajah muda yaitu Xiaoyan dan Yueru. "Xiaoyan, lihat!" ucap Yueru menunjuk ke arah di depannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Xiaoyi juga menoleh ketika mereka mendengar kata-katanya. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke tempat yang Yueru katakan dan jangan khawatir tentang peluang besar itu. "Apa yang Nona Yueru cari?" ucap Xiaoyan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ayah Yueru mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu di reruntuhan ini, namun Xiaoyan masih tidak tahu apa yang dia cari. "Yang aku cari adalah buah hijau bulan sabit," ucap Yueru sambil menggertakkan giginya sedikit. "Buah hijau bulan sabit?" ucap Xiaoyan berkata sambil mengerutkan keningnya. "Ayahku telah menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan informasinya. Dan dalam peninggalan ini, tidak hanya ada kesempatan yang ditinggalkan oleh seorang senior, tetapi juga banyak harta. Di antaranya inti sihir tingkat kaisar yang kau butuhkan juga ada di antara mereka. Dan keluarga Yue kami telah mewarisi warisan sejak zaman kuno. Tetapi tidak untuk memiliki obat vital ini buah hijau bulan sabit," ucap Yueru sambil menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiaoyan. Meskipun ayahnya berulang kali menjelaskan untuk tidak mengatakan tentang hal ini kepada Xiaoyan, tetapi bagaimanapun juga Xiaoyan telah menyelamatkan ayahnya. Dan Yueru tidak berencana menyembunyikan apapun darinya. Buah hijau bulan sabit? Ini sangat bagus. Banyak orang tidak tahu tentang buah itu. Selain beberapa keajaiban dunia, ada juga beberapa obat khusus. Efeknya adalah menerima warisan atau membuka segel. Kami menyebutnya pengantar obat. Buah sabit hijau ini adalah hal yang baik. Ini adalah perwakilan dari bulan. Tampaknya ada beberapa latar belakang di belakang bibi kecil bernama Yueru ini. Jika tidak, warisan kuno seperti itu tidak akan diketahui olehnya. Ucap suara Jinlong datang dari dalam cincin penyimpanan. Setelah berjalan perlahan ke jalur, dia mengikuti peta dan memasuki pegunungan. Informasi di peta menunjukkan bahwa buah hijau bulan sabit tersembunyi di sini. Pada saat ini terlihat gunung di depan mereka. Tampaknya ada seseorang di depan mereka. Dan beberapa binatang buas dibersihkan dalam sekejap mata. Seperti yang diharapkan. Dari orang-orang muda luar biasa yang berada dalam jarak 100 mil dari King Cheng, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Jatuh ke tanah, Xiaoyan melirik ke depan tertawa di dalam hatinya. Dan segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Pada saat ini kabut energi terlalu tebal. Dan pegunungan ini sangat luas. Tidak mudah untuk mencapai kedalaman untuk mendapatkan buah hijau bulan sabit. Jangan khawatir, ikuti mereka dan biarkan mereka yang memimpin. Ucap Xiaoyan juga melihat kekhawatiran Yueru dan buru-buru berbicara untuk menghibur. Ya, ucap Yueru. Saat ini dia juga tahu bahwa berpikir terlalu banyak tidak ada gunanya. Jadi dia segera menahan nafas dan mengikuti Xiaoyan untuk bersiap dan menunggu kesempatan. Di antara kerutan Xiaoyan, bayangan warna-warni yang anggun juga jatuh ke pegunungan. Dan mata yang indah tersapu dan langsung berhenti di punggung tidak jauh di depannya.
Merasakan gerakan kecil di belakangnya, Xiaoyan tidak menoleh. Tapi ketika dia bergerak, dia dengan cepat berjalan pergi langsung ke pegunungan. Berhenti. Melihat Xiaoyan yang akan pergi, wanita berbaju warna-warni itu langsung berteriak dengan dingin. Pada saat ini Xiaoyan berpura-pura tidak mendengarnya berteriak. Dan langkahnya semakin cepat. Saat langkah kakinya semakin cepat, suara angin bertiup tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Xiaoyan sedikit dingin dan langkah kakinya membuat kesalahan. Seketika sebuah satin sutra warna-warni dengan angin kencang mengolesi kepalanya dan melesat keluar. Dan akhirnya menembus pohon raksasa yang menjulang tinggi di depannya. Meskipun pakaian berwarna itu tampak terbuat dari kain, namun itu memiliki kilau logam yang samar yang jelas bukan hal biasa. Melihat langkah aneh Xiaoyan untuk menghindari serangannya sendiri, kilau aneh melintas di mata indah wanita dalam gaun warna-warni. Dengan jentikan tangan gioknya, sutra dan satin berwarna-warni keluar dari lengan bajunya seperti ular berbisa. Berkelok-kelok di udara memutar dan melilit Xiaoyan dengan licik. Dihadapkan dengan keterikatan konstan wanita ini, hati Xiaoyan juga dipenuhi dengan kemarahan. Seketika dia tiba-tiba berbalik. Lengannya menyambar dengan kilat meraih semburan sutra dan api putih susu. Muncul dari telapak tangannya. Melihat garis api datang, pipi wanita dengan rok warna-warni itu sedikit dingin. Pipi wanita dengan rok warna-warni ini juga sedikit dingin. Seketika semburan biru dan perak bergantian. Seolah-olah semangat juang yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan angin kencang dan guntur juga melesat di sepanjang jalan. Pada saat yang sama terlihat sutra dan satin dan akhirnya bertabrakan dengan garis api. Saat ini ledakan bernada rendah meletus di pegunungan yang tenang. Dan akibat dari dua gelombang kuat dan secara langsung mengguncang kabut tebal di sekitarnya. Dan ada lubang sedalam lebih dari setengah meter di ruangan terbuka. Pada saat ini banyak orang mulai masuk ke pegunungan. Ketika mereka mendengar gerakan di sini, mereka semua bergegas dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat bahwa orang yang pergi sebenarnya adalah Nona Feng Yi yang terkenal, mereka semua terkejut. Mata tertuju beralih ke pria aneh di sisi yang berlawanan. Orang yang bisa bertarung dengannya pasti bukan orang biasa. Semangat juang yang dibentuk oleh perpaduan atribut angin dan guntur. Nama Nona Fang Lengcheng memang layak diterima. Meskipun satin sutra berwarna-warni telah mengalami dampak energi yang begitu keras, itu tidak pernah rusak seperti ini. Mata Xiaoyan terpaku pada wanita dalam rok warna-warni. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini sebenarnya memiliki dua jenis fisik. Jenis fisik ini mungkin tidak jarang seperti fisik racun yang juga cukup langka. Sejujurnya Xiaoyan juga dapat dihitung sebagai dua jenis. Fisik api dan kayu. Tentu saja bagi setiap alkemis ini adalah hal yang biasa. Karena ini adalah kondisi yang diperlukan. Kau tidak dapat mematahkan seranganku. Kau juga sangat kuat. Ucap wanita dalam gaun warna-warni menatap pria muda kurus di depannya dengan mata yang indah. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan giok putih bersihnya dan berkata dengan lembut. Karena kau sedikit kuat, mari kita berteman. Namaku adalah Feng Yi. Ucap Feng Yi sambil mengulurkan tangannya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Mereka tahu betapa arogannya wanita tertua kota Fenglei di depan mereka. Dan sekarang dia benar-benar mengajak seorang pria aneh untuk berteman. Namaku adalah Xiaoyan. Ucap Xiaoyan juga mengulurkan tangannya ke wanita di depannya. Saat keduanya saling berjabat tangan dan senyum muncul di sudut mereka berdua. Jiwa kaisar, seperti yang diharapkan. Ucap Feng Yi. Hahaha, jiwa Nona Feng Yi juga tidak lemah. Setelah berbicara, mereka berdua melepaskan tangan mereka bersamaan. Ayo, Yueru. Ucap Xiaoyan juga menyapa Yueru yang ada di sampingnya. Sangat sulit untuk bertemu seseorang yang kuat. Tetapi tampaknya kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dariku. Namun jika kau ingin menjadi lelakiku, kau tidak hanya bisa memiliki jiwa yang kuat. Ikuti mereka. Aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Ucap wanita berbaju warna-warni itu. Tetapi Nona, Tuhan memberitahuku sebelum keluar bahwa kita harus fokus pada reruntuhan kuno itu.
Heh, aku hanya akan mengatakan satu kali, ikuti mereka, ucap wanita dalam gaun warna-warni itu dengan tatapan yang dingin. Pada saat ini ketika memasuki kedalaman pegunungan, tiba-tiba kelompok Xiaoyan menemukan sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau itu ada tanaman jernih yang ramping memancarkan bau yang besar dan menyengat. Yueru, apakah benar tempatnya di sini? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan alisnya. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yueru hanya terdiam dan sedikit menganggukkan kepalanya. Saat ini mereka menyadari bahwa jumlah orang semakin berkurang dalam perjalanan ke pegunungan ini. Kabut ini beracun. Ucap Xiaoyan segera mengerti mengapa jumlah orang menjadi semakin sedikit saat dia masuk lebih dalam. Tapi aku rasa tidak. Namun tidak ada salahnya untuk waspada. Seketika Xiaoyan menyerahkan pil obat kepada Yueru untuk melindunginya. Dan kemudian jiwa kaisar dikerahkan sepenuhnya dan dia dengan hati-hati memeriksa danau yang ada di depan mata mereka. Secara umum, di mana ada keajaiban langit dan bumi maka akan ada penjaga. Jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kalau begitu, kita akan mencarinya. Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dan kemudian dia juga memberi Yueru beberapa instruksi untuk langsung pergi ke pulau kecil di danau. Seketika tubuhnya meledak ke danau yang jernih seperti ikan. Xiaoyan melirik api putih susu di luar tubuhnya dan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Di bawah suhu api, air danau di sekitarnya telah bergulir seperti air mendidih. Sementara api putih susu terus-menerus menggelegak, saat ini ada gumpalan cairan ungu tua yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Itu perlahan-lahan muncul. Tetapi ketika cairan ungu tua ini akan segera muncul, namun ketika bersentuhan dengan api putih susu, itu dibekukan oleh Xiaoye dan langsung hancur seketika. Pada saat ini kulit kepala Xiaoyan terasa mati rasa saat dia melihat untayan es ungu kecil yang terus muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampak tenang ini diam-diam menyembunyikan begitu banyak racun mematikan. Yueru, cepat, racun ini sangat mematikan. Meskipun perlindungan api yang berbeda dapat mencegahnya memasuki tubuh, namun itu terlalu banyak dan aku sulit untuk mengontrolnya dengan kekuatan jiwaku. Sama seperti Yueru terkejut, suara berat Xiaoyan tiba-tiba terdengar di telinganya. Segera dia mengangguk dengan tergesa-gesa lalu mengikuti kaki Xiaoyan. Kepalanya melayang dan langsung naik ke permukaan. Tepat ketika Xiaoyan hendak bernafas lega, danau yang tenang di depannya tiba-tiba meledak ke langit. Melihat adegan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ketika percikan api berangsur-angsur turun, dalam sekejap seekor ular raksasa yang sisik hijau di sekujur tubuhnya dan kepalanya berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau. Lalu membuka mulutnya yang besar dan hendak menggigit Xiaoyan dengan ganas. Terlihat ada keganasan liar di dalam dirinya. 3000 tubuh hantu guntur. Ketika mulut ular raksasa ganas itu hendak menyerang Xiaoyan, teknik gerakan secepat kilat melintas menyebabkan ular raksasa itu melesat ke udara. Piton setan emas ilusi, ucap Jinlong dari dalam cincin penyimpanan. Senior, apa itu? Ucap Xiaoyan juga merasakan kekuatan aneh dari serangan ular piton tadi. Piton setan emas ilusi, ini adalah binatang ajaib yang kuat yang dikenal karena kekuatan jiwanya. Kekuatan mereka yang paling kuat bukanlah kekuatan tubuh tetapi kekuatan jiwa. Piton setan emas ilusi memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan jiwa. Dia telah mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi yang sempurna, yang membuat musuhnya bisa tertidur untuk waktu yang lama dan tidak ingin bangun. Itulah yang membuatnya mengerikan. Tetapi untungnya, kekuatan jiwamu tidak lemah, dan itu dilindungi oleh api aneh. Jadi itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padamu. Faktor kekerasan dari api aneh secara alami adalah musuh terbesar dari piton setan emas ilusi ini. Kau dapat melihat para sahabatmu serta keluargamu ketika kau jatuh ke dalam ilusi ini. Jadi jika kau ingin mengambil buah bulan sabit itu, kau harus berhati-hati. Ucap Jinlong. Baiklah, aku akan menahannya. Cepat dan ambil buah hijau bulan sabit. Ucap Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan berkata kepada Yueru.
Meskipun piton setan emas ilusi di depannya sebanding dengan Dodi bintang 4, namun Xiaoyan tahu dengan berkah dari api anehnya sendiri, tidak akan sulit baginya untuk bertarung, jadi dia segera berkata kepada Yueru. Pada saat ini sosok ular itu dengan keras menyapu ke arah danau dengan gila-gilaan. Terlihat ada beberapa gelombang keras yang meledak di belakangnya, yang merupakan momentum yang disebabkan oleh kegagalan serangan ular raksasa itu. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan aura kuat di belakangnya. Dengan bantuan dampak ini, dia lolos dari beberapa serangan ular raksasa. Dan akhirnya Xiaoyan hanya berjarak 10 meter dari pulau itu. Melirik ke belakang dari sudut matanya, dia menemukan bahwa ular raksasa itu mengejar dan akan menelannya dengan mulut raksasanya yang terbuka. Dengan sedikit mencibir, Xiaoyan menjentikan jarinya. Sesaat sebelum akan terkorosi oleh racun di danau, jari-jari kaki Xiaoyan menyentuhnya dan tubuhnya tenggelam sedikit. Kemudian dengan keras Xiaoyan ditembak lagi ke belakang. Sesaat kemudian, akhirnya Xiaoyan memasuki kisaran pulau dan menstabilkan sosoknya. Kedua telapak tangan menekan ringan di tanah dan mendarat dengan mantap. Ketika menginjak pulau dengan telapak kakinya, Xiaoyan melirik ke belakang dan menemukan bahwa sejak memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau, ular raksasa ganas itu takut untuk bergerak maju dan mengayunkan ekornya di luar pulau. Saat ini ular itu memelototi Xiaoyan dengan ganas dan terus berkeliaran di sekitar pulau seperti sedang melindunginya. Melihat danau yang perlahan tenang dan ular raksasa yang masih menjaga pulau itu, Xiaoyan menghela nafas lega berbalik dan melihat pulau kecil di sekitarnya yang tidak terlalu besar. Terlihat pulau itu ditanami hutan bambu yang rimbun dan beberapa bunga. Dan tanaman yang terlihat hidup sangat indah. Yueru, saat ini Xiaoyan akhirnya melepaskan diri dari ular raksasa itu dan buru-buru pergi ke pulau untuk bertanya. Ini, melihat beberapa buah bulat di pohon kecil yang jernih di depannya, Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam perenungan. Melihat informasi yang diberikan ayahnya, bukankah seharusnya buah hijau bulan sabit tidak terlihat seperti ini? Mungkinkah buah sabit ini bermutasi karena lingkungannya? Hahaha, terima kasih. Kalian berdua telah memimpin jalan. Pada saat ini tawa muram muncul di kehampaan, dan Yueru telah mengambil semua buah di pohon kecil itu. Melihat dengan cermat, di bawah tirai putih di pipinya muncul wanita yang muda pucat dan matanya abu-abu. Serta tubuhnya tampak terbungkus aura kematian yang membuat orang bergidik. Ketika Xiaoyan pertama kali melihat pria misterius itu, dia merasakan kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama penguasa api kuno di belakangnya hendak melawan. Tetapi dengan lembut itu ditekan oleh tangan kecil Yueru. Bukan, ini bukan buah hijau bulan sabit. Orang itu telah mengambil harta yang salah. Hah? Ucap Xiaoyan juga terkejut lalu menatap Yueru di depannya. Kurasa buah hijau bulan sabit yang asli masih ada di danau ini. Ucap Yueru sambil berpikir. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Xiaoyan juga bertanya dengan cemas. Oh, darahmu. Ambil setetes darahmu dan lemparkan ke piton setan emas ilusi. Cepatlah. Suara tergesa-gesa Jinlong terdengar dari dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan juga bukan seorang vegetarian. Segera dia menggertakkan gigi dan jari-jarinya. Setetes darah merah dilemparkan ke piton iblis emas ilusi. Ketika monster piton iblis emas ilusi yang perkasa merasakan tetesan darah Xiaoyan, seketika darah di seluruh tubuhnya seolah-olah telah membeku. Apa? Piton menelan langit berwarna-warni. Ucap ular raksasa emas ilusi terkejut dan langsung bersujud pada Xiaoyan. Karena dia jelas merasakan aura manusia ini. Ular menelan langit berwarna-warni adalah ras terkuat dari klan ular. Dan jelas ular raksasa emas ilusi tidak berani lancang. Di antara binatang, garis keturunan selalu menindas. Jadi ketika dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki darah dari piton menelan 7 warna, kakak tertua dari piton monster emas ilusi, dengan mata terbuka lebar dia juga langsung menghormati Xiaoyan. Pada saat ini ketika melihat reaksi ular raksasa emas ilusi, Xiaoyan segera berkata, "Bawa kami ke buah hijau bulan sabit." Ketika ular raksasa itu mendengar kata-kata Xiaoyan, dia juga menjawab dengan mengangguk seolah-olah dia mengatakan untuk mengikutinya.
Segera dia masuk ke dalam danau seolah-olah ada sesuatu di dasar danau. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan melayang di danau es. Melihat air berwarna coklat tua yang mengalir perlahan di sekitar tubuhnya dengan terkejut, gelombang besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian dengan ledakan keras itu meledak dan beberapa pancaran air memercik ke wajah Xiaoyan. Tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Ini, mengapa ada suhu yang begitu panas di sini? Apakah ada dunia di dasar danau ini? Ucap Xiaoyan sambil menatap ular raksasa yang menabrak danau dan bergumam pada dirinya sendiri. Yueru, tunggu aku di sini. Aku akan mengikutinya untuk melihat. Ucap Xiaoyan tidak ragu-ragu. Di bawah perlindungan api putih susu di sekujur tubuhnya, dia langsung menyelam ke dasar danau seperti ular raksasa. Xiaoyan, hati-hati. Keselamatanmu adalah prioritas utama. Ucap suara Yueru menggema di danau. Saat ini ular raksasa membuat teriak di danau. Begitu dia memasuki danau, perasaan agak dingin menyelimuti tubuh tetapi tidak terasa dingin sama sekali. Pria besar, cepatlah. Xiaoyan juga mengikuti ular raksasa itu untuk menyelam ke dasar danau. Tetapi tekanan air danau menjadi lebih kuat dan udara menjadi lebih tipis saat dia turun. Meskipun api aneh untuk sementara dapat melindungi Xiaoyan, namun itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Lagi pula jika dia kehilangan energi jiwa untuk mempertahankannya, maka itu akan berbahaya baginya. Sial, sebelum energi jiwaku habis, aku harus meninggalkan danau magma ini. Jika tidak, patung es yang aku lihat sebelumnya akan benar-benar menjadi kenyataan. Saat ular raksasa itu terus maju, pikiran Xiaoyan dengan cepat menghitung. Sudut mulut Xiaoyan berkedut beberapa kali lalu dia berbalik dengan bermartabat. Menatap ular itu yang tidak jauh dan berkata sambil tertawa lebar. Orang besar, cepatlah. 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter. Pada saat ini Xiaoyan berangsur-angsur merasa bahwa bernafas agak sulit. Memang orang normal akan mengalami kesulitan bernafas ketika dia menyelam hingga 2000 meter. Xiaoyan mampu menyelam hingga 3000 meter karena kekuatan fisiknya. Brengsek, kenapa belum tiba? Ucap Xiaoyan mengutuk sambil menatap ular raksasa yang masih menyelam di depannya. 3000 meter sudah menjadi batas Xiaoyan sebagai manusia. Jika turun lebih jauh lagi, maka itu adalah area terlarang karena telah melampaui kognisi manusia. Dan mungkin akan banyak krisis yang tidak diketahui. Saat ini Xiaoyan sedikit mengerinyit. 3100 meter. Kecepatan menyelamnya juga terhimpit oleh tekanan arus air di dasar danau yang semakin lama semakin lambat. 3200 meter. Pada saat ini 5 menit berlalu dengan tenang. Xiaoyan menemukan bahwa dendamnya tampak membara dengan hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Situasi ini hanya bisa menjadi kekuatan api yang sama. Bajingan tua, 3 menit terakhir. Ucap Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan berkata menyelam hingga 3300 meter. Dan pada saat ini piton iblis emas ilusi juga berhenti dan berdiri kosong lalu melepaskan kulitnya. Ular raksasa itu awalnya berwarna hitam, tetapi sekarang telah berganti kulit. Dan menggantinya dengan kulit emas, dia berenang menuju ke dasar api dan tidak takut panas terik. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengambil nafas sekarang ketika panas terik mengalir di wajahnya. Melihat sekeliling, ketika dia menyelam 3300 meter, itu adalah dunia magma yang panas. Itu merah menyala tetapi dengan dukungan terus-menerus dari api milik Xiaoyi, Xiaoyan hampir tidak bisa melihat beberapa lingkungan di sekitarnya. 1 es 1 api 2 surga. Pasti ada harta langka di bawah lava di sini. Ucap Jinlong di dalam cincin penyimpanan telah memperhatikan keadaan Xiaoyan. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan. Tetapi ketika dia menemukan bahwa ada air danau yang sedingin es di atas dan air panas di bawah, Jinlong tidak bisa tidak terkejut. Apa? Xiaoyan jelas juga tahu bahwa Jinlong peduli padanya. Xiaoyan maju ke depan. Ucap Jinlong. Senior, apakah kau tidak bercanda? Ucap Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Namun dia jelas tahu bahwa Jinlong peduli padanya. Jika dia ingin menjadi orang kuat, dia ditakdirkan untuk mengandalkan dirinya sendiri.
Dan dia tidak bisa menjadi orang kuat dengan mengandalkan orang lain. Tidak ada jalan pintas untuk pria yang akan kuat. Jangan bicara omong kosong. Ikuti ular raksasa itu. Dia telah hidup selama bertahun-tahun. Jangan sampai kau kehilangannya. Nada suara Jinlong penuh dengan ucap suara Jinlong nadanya penuh dengan api. Xiaoyan tidak berani gegabah ketika mendengarnya. Meskipun dia bingung, dia harus buru-buru mengikuti ular raksasa. Tapi untungnya ular raksasa itu jelas sangat akrab dengan medan di sini. Sebelum arus bawah datang, mereka dapat menemukan rute yang paling cocok untuk menyelinap. Dan Xiaoyan yang mengikuti di belakangnya juga mengambil kesempatan untuk menghaluskan magma ini dan menghindar. Di dunia merah menyala ini, tampaknya tidak ada makhluk lain selain piton iblis emas ilusi yang memimpin. Tidak heran, bagaimanapun kondisi kehidupan di sini terlalu keras. Jika bukan karena piton iblis emas ilusi yang hidup dengan menelan magma bintang dan monster lainnya, dikhawatirkan bahkan monster tingkat penguasa dengan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan Daodi tidak mungkin untuk datang dan pergi dengan bebas di tempat ini tanpa terpengaruh sedikit pun. Beberapa saat sebelum Xiaoyan hendak terjun ke dunia lava merah menyala, api putih susu tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Dan akhirnya benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Pada saat ini tubuh piton iblis emas ilusi diproyeksikan langsung ke lava cair, memercikkan lava merah menyala. Mendengar suara ini, Xiaoyan di atas buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat di mana magma berfluktuasi. Tetapi dia tidak melihat sosok ular itu. Sial, di mana dia? Melihat pemandangan yang hampir menguap dalam sekejap, Xiaoyan mau tidak mau menoleh dan berteriak pada Jinlong yang tiba-tiba berada di sampingnya. Melihat danau lava yang tidak bergerak sama sekali, piton iblis emas ilusi yang baru saja bergegas tampaknya langsung berubah menjadi abu ketika bersentuhan dengan lava. Dan bahkan tidak mengeluarkan teriakan. Xiaoyan, ikuti dia. Ucap Jinlong sekali lagi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dan kemudian berkata kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata Jinlong, dia bergegas menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api aneh yang mengelilingi dirinya. Dan tanpa ragu-ragu, dia melompat langsung ke tempat di mana piton iblis emas ilusi baru saja menghilang. Suhunya sangat tinggi pada awalnya. Jika Xiaoyan tidak memiliki perlindungan fisik dan tubuh yang telah ditempa oleh api yang berbeda, dia mungkin tidak akan mampu menahannya bahkan hanya untuk 1 menit. Dengan tubuhnya mengambang di magma yang berapi-api, Xiaoyan melihat magma merah berapi-api yang mengalir perlahan di sekujur tubuhnya dengan terkejut. Dan gelombang besar perlahan muncul di sampingnya. Kemudian dengan ledakan keras, itu meledak dan beberapa magma memercik ke wajah Xiaoyan. Tetapi dalam sekejap, itu ditelan oleh lapisan api putih susu. Pada saat ini Xiaoyan mengikuti rute piton iblis emas ilusi selama beberapa menit. Dan ruang independen akhirnya muncul di depannya. Apa? Masih ada rahasia lain di dunia bawah tanah ini? Ucap Xiaoyan menatap ke depan dengan terkejut. Pada saat ini apa yang muncul di depan mata Xiaoyan bukanlah suhu tinggi seperti lava cair, tetapi dunia kecil yang mati. Terdengar suara rendah tetesan air dan langkah-langkah menuju kemana-mana membuat orang merasa gemetar. Pada saat ini terlihat banyak monster piton juga berlari keluar, menandakan bahwa Xiaoyan tampaknya menjadi ancaman yang fatal di sini. Senior, ini... Ucap Xiaoyan juga bertanya dengan cemas. Ayo pergi. Sepertinya buah itu memang ada di sini. Ucap Jinlong berkata kepada Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan membawa penguasa kuno di punggungnya. Jiwa Raja Naga Emas juga berdiri di pundaknya. Dan keduanya berjalan selangkah demi selangkah. Senior, apakah kau melihatnya? Menurut Yang Yueru katakan ini seharusnya buah hijau bulan sabit. Ucap Xiaoyan memandangi pohon buah di depannya. Tidak peduli apa, dia langsung memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Sepertinya bukan hanya ini saja harta berharga di tempat ini. Ayo pergi. Ucap Jinlong dengan bersemangat. Selangkah demi selangkah mereka terus memutari tempat itu dan terus mencari-cari. Dan cahaya putih murni menyelimuti keheningan abu-abu ini. Xiaoyan melihatnya dengan tenang dan bahkan samar-samar melihat dalam cahaya putih murni. Bunga merah muda berdiri dengan lembut. Bunga penyembuhan berwarna-warni.
Ketika Xiaoyan melirik bunga cian ini, suara Jinlong terdengar. Pada saat ini terlihat bunga yang berwarna-warni dan menyala. Dikabarkan bahwa bunga ini hanya lahir di tempat paling murni antara surga dan bumi. Hanya orang-orang dengan hati yang tulus dan juga memiliki darah keluarga malaikat. Jika tidak, maka itu tidak dapat ditundukkan. Bunga berwarna-warni dibagi menjadi 7 warna. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu harta keluarga malaikat. Jika kau menguasai 7 warna, kau bisa hidup dan mati. Aku tidak tahu apakah itu benar, ucap Jinlong sambil memandangi bunga warna merah muda di depannya. Saat ini Xiaoyan juga sangat gembira ketika mendengar perkataan dari Jinlong. Dia tidak menyangka akan menemukan harta yang begitu berharga dengan begitu mudahnya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Ini juga semacam takdir. Benar saja. Keberuntungan seperti King Yuan pada akhirnya kau dapatkan dengan mudah juga, ucap Jinlong dan seringai muncul di wajahnya. Xiaoyan, ayo pergi dan lihat, ucap Jinlong lagi. Xiaoyan juga menarik nafas dalam-dalam untuk menekan kegembiraan di batinnya. Dan dia tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Jinlong sebelumnya. Ayo pergi, aku akan membantumu mengawasi perubahan di sekitarmu, ucap Jinlong juga berkata dengan hati-hati. Saat tubuhnya semakin dekat dengan cahaya putih murni, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitar tubuhnya hampir tiba-tiba naik. Dia mengerucutkan bibirnya yang kering. Xiaoyan menggertakkan giginya dan menginjak telapak kakinya lagi. Tubuhnya akhirnya bergegas ke selubung cahaya putih bersih. Pada saat ini tubuhnya memasuki cahaya putih murni dan panas ekstrim yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya suhu seluruh tubuh Xiaoyan turun secara drastis. Tetapi ki pertempurannya yang awalnya habis dan bahkan kekuatan jiwanya tampak menjadi sedikit lebih kuat secara instan dalam kisaran bercahaya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga terpana melihat pemandangan yang agak ajaib ini. Ketika dia kembali sadar, matanya buru-buru menyapu dan akhirnya berhenti pada bunga merah muda di tengah. Pada saat ini terlihat bunga merah muda. Bunganya terbagi menjadi 7 daun dan bagian bawahnya juga 7 daun cian. Dan rimpangan yang terlihat transparan seperti batu giok. Seolah-olah itu seperti safir yang paling sempurna. Sekilas seluruh bunga terlihat sangat jernih, membuat orang merasa tidak bisa tidak terpana. Xiaoyan juga melihat dengan api di tubuhnya. Api aneh di tubuhnya juga banyak menerangi ruang yang awalnya gelap. Dan pemandangan yang mengejutkan mulai muncul. Dia tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi ketika cahaya bersinar, Xiaoyan menyadari bahwa di sebelah bunga, 7 daun hijau di bagian bawah dikunci dengan kuat oleh 7 rantai. Apakah bunga ini dikutuk? Xiaoyan juga melihat 7 rantai gelap dengan amarah yang besar. Karena dia merasakan kekuatan iblis dari 7 rantai hitam. Tanpa Jinlong katakan, dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dari ras iblis. Sial, ucap Jinlong juga melihat 7 rantai hitam dan mau tidak mau mengutuk keras. Pohon muda merah muda kecil ini tergantung dalam kegelapan tak berujung. Seperti dakwit di laut melayang di mana-mana. Itu terlihat seperti anjing di laut melayang di mana-mana. Jika bukan karena piton iblis emas ilusi yang memimpin kali ini, dengan kemampuan Xiaoyan itu bahkan akan mencari kematian. Tidak mungkin menemukan bunga yang relatif kecil di area yang begitu luas. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini Xiaoyan melihat benda aneh di depannya. Tetapi dia tidak berdaya dan dia tidak berani bertindak gegabah. Karena ini adalah kebutuhan King Yuan. Dan bahkan untuk dirinya sendiri untuk menaklukkan api suci di masa depan. Sejak kita bertemu, itu adalah takdirmu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kau temukan. Jadi biarkan aku membantumu, ucap Jinlong juga berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, aura naga raksasa yang terbangun dari zaman kuno terpancar dari tubuh Raja Naga Emas. Seketika sebuah aura kuno berangsur-angsur terpancar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun tidak ada semangat juang yang besar, aura itu sangat mempesona. Seolah-olah seorang pria kuat yang telah tertidur selama bertahun-tahun telah terbangun. Mata dan tindakannya penuh dengan rasa mendominasi. Bunga cian berwarna-warni. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melihatmu dalam hidupku. Jika demikian,
Aku memiliki kepercayaan diri untuk mengolah King Yuan menjadi generasi sayap malaikat sejati. Keluarga malaikat telah terdiam terlalu lama, dan inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Kau seharusnya tidak muncul di dunia ini, tetapi karena kau telah muncul, kau harus benar-benar mengerahkan kekuatanmu. Dan kau tidak boleh terkubur di jurang dunia bawah tanah ini. Biarkan aku mengeluarkan milikmu. Temukan malaikat yang benar-benar cocok untuk persetujuanmu dan biarkan kau bersinar. Pupil mata Jinlong menatap bunga di depannya. Dan pada saat Jinlong berbicara, bunga-bunga merah muda tampaknya telah berubah sedikit. Karena kau tahu apa yang aku maksud, kau masih membutuhkan kerja sama aku. Meskipun kekuatan jahat di dalam rantai ini lemah, aku khawatir tentang hal-hal lain dan ada hal-hal yang tidak dapat aku selesaikan sendiri dalam keadaan jiwaku. Ucap Jinlong menatap langsung, bahwa karena kata-katanya sendiri, ada sedikit perubahan di jalan bunga. Bunga Qian 7 warna layak menjadi harta paling ajaib di dunia. Ketika Raja Naga Emas berbicara, cahaya putih bersih memancar dari seluruh tubuhnya. Jelas ini adalah rencana ras iblis untuk menyegel kekuatan terakhir bunga Qian dengan 7 rantai jahat. Segera Jinlong melantunkan mantra misterius dan pusaran besar muncul di sekitar tubuh Xiaoyan. Bunga penyembuhan yang berwarna-warni dengan 7 rantai hitam legam juga memancarkan aura iblis bertarung. Setelah beberapa saat, pertarungan berlanjut dan cahaya putih murni secara bertahap ditekan oleh cahaya hitam legam. Pergi! Pada saat ini tubuh Xiaoyan dikendalikan oleh Jinlong. Setelah mantra Jinlong selesai, pusaran di depannya semakin besar dan memancarkan hisapan yang besar. Menghadapi cahaya hitam pekat, dia menyerang. Pusaran besar ditarik oleh hisapan kuat terhadap cahaya hitam pekat itu. Pada saat yang sama terlihat 7 sosok seperti akan melindungi bunga Qian dari serangan kuat Jinlong. Namun setelah perlawanan yang cukup lama, walaupun 7 sosok itu telah kalah, namun mereka tetap tidak menyerah dan langsung meledakkan diri mereka. Melihat penghancuran ini, Jinlong langsung mengeluarkan metode pertahanannya yang kuat. Dan setelah penghancuran dari 7 sosok itu, seketika 7 rantai yang semula dengan kuat mengunci 7 bunga daun Qian juga sedikit dilonggarkan pada saat ini. Sepertinya kekhawatiranku terlalu berlebihan. Alasan mengapa Jinlong berhati-hati dalam membangkitkan jejak terakhir bunga Qian berwarna-warni adalah karena dia takut akan ada kekuatan lain. Hal ini dilakukannya untuk berjaga-jaga. Klan iblis ekstrateritorial juga memiliki pembagian kekuatan yang pada dasarnya dapat diringkas menjadi 5 tingkatan. Surga, bumi, rasa hormat, kaisar, dan raja. Di masa lalu, ketika Jinlong berada di puncaknya, secara alami mungkin untuk berurusan dengan iblis tingkat kaisar. Tetapi sekarang dalam keadaan jiwa dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, 2 tingkat langit dan bumi sedikit lebih baik. Tapi untungnya 7 sosok di depan mereka berada di level yang rendah, jadi ada adegan penghancuran tadi. Ucap Jinlong sambil mengembalikan kendali tubuhnya ke tangan Xiaoyan. Kekuatan yang sangat besar. Ucap Xiaoyan merasakan kekuatan di pusaran itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Senior, bukankah kekuatan ini adalah kekuatan iblis? Apakah kau akan langsung menyerapnya seperti ini? Ucap Xiaoyan sedikit khawatir. Hahaha, jangan khawatir. Aku akan memperbaiki dan menyerap kekuatan mereka meskipun metode ini agak rendah. Jika tidak, aku tidak tahu apakah kekuatanku akan kembali normal hari itu. Ucap Jinlong juga menghela nafas. Ngomong-ngomong, ketika masalah ini selesai, aku akan mundur untuk menyerap kekuatan ini. Selanjutnya mari kita lihat bunga Qian yang berwarna-warni. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk dan berjalan menuju bunga Qian yang berwarna-warni. 7 rantai gelap yang memancarkan aura iblis telah hancur. Bunga Qian yang berwarna-warni yang awalnya lemah di bawah rantai, sebenarnya tumbuh banyak pada saat rantai terputuskan. Dan sosok lemah itu tampaknya mendapatkan kembali kecemerlangan. Senior, apa yang terjadi? Ucap Xiaoyan juga bingung, belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Normal. Dalam hal ini, 7 rantai tidak dapat membatasi pertumbuhan bunga penyembuhan 7 warna. Tetapi juga terus-menerus menyerap kekuatan bunga penyembuhan 7 warna. Sial, ketika ras iblis berhasil, jika kita tidak muncul dalam 3 tahun, sesuatu pasti akan terjadi.
Dan kemudian akan ada 7 iblis yang lebih kuat dari tingkat ekstrateritorial di dunia ini. Singkirkan dulu, ini terlalu lemah sekarang. Terus beri nutrisi dengan api iblis murnimu. Bunga cian yang berwarna-warni bukan hanya hal yang aneh, tetapi juga suka api terutama yang paling murni seperti Xiaoyi. Dengan api yang berbeda, itu akan memiliki pemulihan yang lebih besar. Ucap Jinlong juga tersenyum pada Xiaoyan. Itu satu-satunya cara. Xiaoyan juga tanpa daya melakukan apa yang Jinlong katakan. Di jari-jarinya, cincin yang dianugerahi oleh kaisar kuno Tause bersinar perlahan. Dan bunga cian berwarna-warni di depannya seperti makanan yang lezat. Dia membiarkan Xiaoyan menyerapnya ke dalam cincin penyimpanan dan memberinya makanan tanpa berpikir panjang. Di dalam cincin, Xiaoyan juga dengan sengaja membuka ruang independen untuk bunga cian yang berwarna-warni. Dan kekuatan murni dari sumber api yang berbeda terus memeliharanya. Bunga cian yang berwarna-warni juga perlahan tumbuh secara spiritual. Kuncup bunga pertama perlahan tumbuh menjadi yang kedua. Xiaoyan, sudah waktunya untuk pergi dari sini. Ucap Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beristirahat sejenak dan mendapatkan kembali kekuatannya, Xiaoyan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.